Desa Sumbersari merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Udanaun, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Desa Sumbersari memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Masih terdapat banyak lahan persawahan untuk memenuhi kebutuhan pangan sekaligus menjadi faktor ekonomi masyarakat Desa Sumbersari. Keberagaman agama, budaya, serta masyarakat yang ramah menjadikan Desa Sumbersari menjadi desa yang mengangkat nilai toleransi dan saling menghargai satu dengan yang lain. Dahulu kala, Desa Sumbersari merupakan desa yang tak berpenghuni. Sekitar tahun 1800-an, terdapat dua tokoh yang menempatinya. Dua tokoh tersebut adalah Mbah Misbahuddin yang menempati wilayah barat dan Mbah Menak yang menempati wilayah timur. Dua daerah tersebut merupakan daerah yang sangat subur dengan sumber daya alam yang sangat melimpah dan keadaan masyarakat yang damai. Mbah Misbahuddin memberi nama desa dengan sebutan Sari dan Mbah Menak dengan sebutan Sumber. Karena kedua desa berdekatan dan keadaan desa yang baik, akhirnya Mbah Misbahuddin dan Mbah Menak menyatukan kedua desa tersebut menjadi Desa Sumbersari. Dengan harapan digabungkan dua desa ini menjadikan Desa Sumbersari sebagai tempat yang memberi penghidupan cukup dan tempat tinggal yang aman bagi anak cucu kedua tokoh tersebut hingga saat ini. Desa Sumbersari memiliki luas wilayah mencapai 370,19 hektar yang mencakup lahan persawahan dan pemukiman yang terbagi menjadi dua dusun, yaitu Dusun Pasir Harjo dan Dusun Sidomulyo, dengan total 5 rukun warga dan 16 rukun tetangga. Desa Sumbersari memiliki 1.190 kepala keluarga dengan total penduduk mencapai 3.309 jiwa dengan mayoritas penduduknya yang beretnis Jawa. Desa Sumbersari berbatasan langsung dengan Desa Sukarjo, Kecamatan Udanau di bagian utara, Desa Karanggondang, Kecamatan Udanau di bagian barat, Desa Dadaplangung, Kecamatan Ponggok di sebelah selatan, dan Desa Kebonduren, Kecamatan Udanau pada wilayah timur. Jarak Desa Sumbersari ke kota kabupaten adalah 22 km yang bisa ditempuh kurang lebih 25 menit. Dengan jarak dan waktu tempuh yang tak terlalu jauh itu, memungkinkan bagi warga Desa Sumbersari untuk menjalankan kegiatan ekonomi secara baik dan meluas. Kepemerintahan Desa Sumbersari dipimpin oleh satu orang kepala desa dibantu 7 pamong desa yang terdiri dari sekretaris desa atau kelurahan, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan, kepala urusan pemberdayaan masyarakat, kepala urusan kesejahteraan rakyat, kepala urusan umum, kepala urusan keuangan, staf, dan 2 orang kepala dusun. Desa Sumbersari juga memiliki berbagai lembaga desa, di antaranya Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau IKMD, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK, Karang Taruna dan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes, serta RT dan RW yang berperan dalam kepemerintahan desa. Desa Sumbersari memiliki satu Poskesdes yang terletak tepat di barat kantor desa. Poskesdes sebagai salah satu bentuk usaha kesehatan bagi masyarakat atau UKBM berfungsi sebagai sarana bagi warga Desa Sumbersari untuk memperoleh fasilitas kesehatan dengan jarak tempuh lebih dekat. Mayoritas masyarakat Desa Sumbersari bekerja pada sektor pertanian dan peternakan. Dengan lahan pertanian seluas 160,44 hektar, mayoritas masyarakat Desa Sumbersari bertani tanaman pokok seperti padi dan jagung. Selain itu,
banyak warga desa Sumbersari yang bertani tanaman hortikultura seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Pendistribusian hasil tani dari warga desa Sumbersari telah merata dari dalam hingga luar daerah desa Sumbersari. Salah satu peternakan yang banyak dikembangkan di desa Sumbersari adalah peternakan sapi perah. Bapak Samsudin merupakan salah satu warga desa Sumbersari yang memiliki peternakan sapi perah. Bersama keluarganya, Bapak Samsudin memelihara sapi-sapi ini untuk diperah susunya. Setiap pagi, Bapak Samsudin memerah susu kemudian dikumpulkan untuk diambil oleh pengepul. Sebagai bentuk pencegahan penyakit pada hewan-hewan ternak, pemerintah desa Sumbersari juga rutin melakukan penyuluhan dan vaksinasi untuk hewan-hewan ternak yang dimiliki warga desa. Selain itu, terdapat juga usaha mikro atau UMKM milik warga seperti UMKM Roti Bakar yang sudah dimulai pada tahun 2020. UMKM ini memiliki keunikan ketika pengusaha lain memasak roti dari produsen besar, Bapak Safiyuddin membuat sendiri roti yang akan dijual. Dengan begitu, kualitas dari roti yang dijual sudah dipastikan sangat baik. Ada juga olahan wajik kletik yang menjadi salah satu oleh-oleh khas Blitar. Ibu Ismiati menjadi salah satu produsen wajik kletik di desa Sumbersari. Meski tidak setiap hari memproduksi, Bu Ismiati tetap melayani pesanan yang masuk. Proses pembuatannya masih menggunakan cara tradisional, membuat wajik kletik milik Bu Ismiati memiliki rasa yang lebih khas. Meski begitu, proses packaging produk wajik kletik Bu Ismiati sudah praktis, menggunakan kotak untuk memudahkan pendistribusian produk. Kemudian, ada juga UMKM pembuatan peyek yang dikelola oleh Ibu Listiani, yang sudah dipasarkan hingga keluar Pulau Jawa. UMKM ini menjadi rujukan bagi pelaku usaha kecil yang lain di desa Sumbersari untuk mengikuti berbagai bazar dan pelatihan yang diselenggarakan baik tingkat kecamatan maupun kabupaten. Desa Sumbersari memiliki lembaga pendidikan formal dan non-formal. Dalam pendidikan formal, desa Sumbersari memiliki 2 sekolah dasar dan 4 taman kanak-kanak ataupun Raudatul Atfal. Sementara pada pendidikan non-formal, desa Sumbersari memiliki Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA dan juga madrasah diniyah yang tersebar di masjid serta musola yang ada di desa Sumbersari. Mayoritas penduduk desa menganut ajaran agama Islam dengan khidmat, dibuktikan dengan 20 masjid dan musola yang tersebar di desa Sumbersari, menggambarkan kearifan masyarakat desa dalam beragama yang dipadukan kental dengan budaya. Desa Sumbersari memiliki satu-satunya kesenian daerah yang menawan, yaitu kesenian kuda lumping campur sari yang bernama Sekar Setyo Kencono. Kesenian ini berdiri sejak tahun 2014, tepatnya tanggal 17 Agustus 2014 di bawah pimpinan Bapak Gunawan. Antusias masyarakat terhadap kesenian ini sangat baik. Banyak anak-anak hingga orang dewasa ingin belajar kesenian ini. Akhirnya, kesenian jaranan ini masih bertahan hingga saat ini. Perkenalkan, saya Gunawan, ketua dari kesenian Sekar Setyo Kencono yang ada di Sumbersari. Ciri khas dari jaranan Sekar Setyo Kencono itu lebih ke jaranan Jawa Kreasi dan juga Senderewe. Itu mengacu dari jaranan Blitaran dan juga Tulungagungan. Untuk daerah-daerah lain itu punya ciri khas masing-masing. Kita punya bibit-bibit ataupun anak-anak yang sangat antusias untuk mengikuti ataupun ikut di rombongan jaranan ini. Jadi kita menggunakan anak wayang itu kebanyakan dari desa Sumbersari sendiri. Harapan kami sebagai pengurus, kami berharap jaranan Sekar Setyo Kencono ini tetap dilestarikan karena kita mengingat
kesenian itu semakin mulai kurang peminatnya, tapi di sini di Sumbersari ini antusiasme dari anak-anak itu sangat kita akui bagus. Jadi harapan kami untuk melestarikan kebudayaan ini dapat berlangsung selamanya. Sebagai wilayah desa, Sumbersari menjadi tempat yang nyaman, bukan hanya sebagai hunian, tetapi juga sebagai tempat menjalankan roda ekonomi dan berkembang. Seperti namanya, Sumbersari adalah tempat yang indah dengan kearifan lokal budaya dan agama yang masih lestari di lingkungan masyarakat. Saya Istiani, Kepala Desa Sumbersari. Harapan-harapan ke depan untuk Desa Sumbersari, tentunya di sini Sumbersari akan menjadi lebih baik lagi di segala bidang, dari sektor pertanian, dari UMKM, dari kesenian yang ada di Sumbersari ini bisa menjadi lebih maju, dan juga tentunya warga Desa Sumbersari ini akan semakin kompak dan guyup rukun dalam melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang ada di Desa Sumbersari ini.